Karena Villa Elsa memiliki mata air panas eksklusifnya sendiri, dan dibeli dari daerah setempat selama beberapa dekade, sumber air panas geotermal dipengaruhi oleh geologi. Mengalir terus-menerus selama 24 jam, sehingga pada saat dirancangnya kawasan hunian, mata air panas di dalam rumah didesain sebagai air yang mengalir 24 jam non-stop. Pastikan rumah pemilik memiliki kolam air panas bersih setiap saat, yang juga merupakan nilai jual terbesar masyarakat. Tama juga tidak berencana pulang terlalu pagi, anehnya pulang pagi-pagi sekali, jadi dia dengan santai melepas pakaiannya dan berendam di kolam air panas. Setelah berlarian selama beberapa hari, meski dia hampir tidak merasa lelah, dia tetap tidak bisa bersantai. Hari ini dia kebetulan bebas, jadi dia berendam di pemandian air panas sendiri, yang membuat tubuh dan jiwanya jauh lebih mudah. Pada pukul 10 pagi, sebuah Airbus A320 Cathay Pacific mendarat dengan selamat di Bandara Jakarta. Pesawat ini adalah yang paling awal dari 3 penerbangan langsung dari Hong Kong ke Jakarta. Setelah pesawat mendarat, pramugari kelas 1 menurunkan tirai antara kabin kelas 1 dan kelas ekonomi sesuai dengan kebiasaan yang biasa dilakukan, dan biarkan penumpang di kabin kelas 1 turun dari pesawat terlebih dahulu. Saat pintu kabin terbuka, seorang wanita muda berkacamata hitam dan menggunakan masker tidak sabar untuk berdiri, mengambil tas tangannya, dan berjalan keluar dari pesawat dengan tidak sabar. Wanita muda ini adalah Jemima. Alasan mengapa dia datang ke Jakarta pagi-pagi adalah karena Universitas Jakarta mengundangnya untuk datang ke sekolah hari ini untuk berpartisipasi dalam wawancara untuk rencana pengenalan bakat. Universitas Jakarta sangat tertarik dengan Jemima, seorang mahasiswa top yang baru saja menerima gelar PhD. Bagaimanapun, universitas adalah universitas negeri, dan proses perekrutan harus diikuti, maka Jemima diundang untuk datang. Tidak lama setelah dia menerima gelar PhD, dia diundang oleh Jakarta University untuk wawancara. Dia secara alami sangat bersemangat, jadi dia memesan tiket penerbangannya lebih awal dan terbang lebih awal di pagi hari. Ketika guru mengetahui bahwa putrinya akan pergi ke Jakarta untuk wawancara, dia awalnya bersikeras mengatur jet pribadi untuk membawanya ke sini secara langsung, tetapi Jemima dengan sopan menolak tawarannya. Bukannya dia masih tidak puas dengan ayahnya, alasan utamanya adalah dia tidak ingin terlalu pamer saat datang ke Jakarta kali ini. Dia tahu betul bahwa Jakarta, sebagai base camp Tama, memiliki gejolak yang jelas, dan Tama pasti tahu tentang itu. Jika ayahnya datang untuk mengantarnya secara langsung, belum lagi Tama pasti akan menerima berita itu, dan bahkan media Jakarta mungkin akan menindaklanjuti dan melaporkannya. Dan rencananya adalah untuk tidak pernah memberitahu Tama tentang hal ini sebelum dia mendapat pemberitahuan penerimaan resmi dari universitas, agar tidak dipandang rendah oleh Tama jika ia gagal mendapatkan posisi tersebut. Terlebih lagi, yang diinginkannya adalah memberi Tama kejutan, jadi dia harus menunggu sampai dia mendapat pemberitahuan pekerjaan, dan kemudian memilih kesempatan untuk memberitahu dia. Karena itu, dia menolak untuk menyetujui tawaran ayahnya dan berencana untuk tidak menonjolkan diri, jadi dia terbang sendirian. Karena penanggung jawab Universitas Jakarta yang bersangkutan juga mengetahui bahwa Jemima ada di Hong Kong, mereka secara khusus mengatur waktu wawancara Jemima pada pukul 3 sore. Ada banyak waktu, tidak terlalu terburu-buru. Dan Jemima pun memesan tiket pesawat kembali ke Hong Kong pada jam 9.30 malam menurut waktu ini. Dalam keadaan normal, wawancara pasti selesai sebelum jam 6 sore. Tidak peduli apakah dia bisa mendapatkan hasilnya atau tidak, dia berencana untuk kembali ke Hong Kong terlebih dahulu, agar tidak diketahui oleh Tama. Inilah mengapa Jemima harus memakai kacamata hitam dan masker selama di pesawat. 10 menit kemudian, Jemima sudah muncul dan keluar dari bandara,
bersiap untuk naik taksi ke universitas terlebih dahulu. Meski waktu wawancara di sore hari, ia juga ingin memanfaatkan celah tersebut untuk mempelajari situasi universitas dan lingkungan sekitarnya. Namun, ketika dia baru saja keluar dari bandara, seorang wanita paruh baya datang dan bertanya dengan hormat, "Maaf, apakah Anda Nona Jemima?" Melihat Jemima sedikit gugup, pihak lain dengan cepat menjelaskan, "Nona Jemima, jangan gugup, nama saya Lely, dan saya pengurus rumah tangga Tuan Thomas di Jakarta. Dia meminta saya untuk datang ke bandara untuk menjemput Anda sebagai tamu di rumah. Ayo makan siang sambil jalan." Hong Kong selalu memiliki hubungan dekat dengan Asia Tenggara, dan Guruh memiliki hubungan pribadi dengan banyak orang kaya di Asia Tenggara. Bagi Thomas, dia lebih seperti keponakan. Ketika Guruh mengetahui bahwa Jemima akan pergi ke Jakarta, dia ingin pergi bersamanya tetapi ditolak oleh putrinya. Dalam keputusasaan, dia tidak punya pilihan selain menelepon Thomas dan memintanya mengatur seseorang untuk menjaga Jemima. Guruh tidak tahu bahwa Thomas ada di Jakarta, tetapi dia tahu bahwa Thomas selalu memiliki properti di Jakarta, dan seseorang mengaturnya untuknya. Dia terutama merasa kasihan atas ketidaknyamanan putrinya di tempat yang asing, jadi dia berpikir untuk meminta Thomas membantu mengatur pengurus rumah tangga dan sopir. Setidaknya setelah putrinya tiba di sini, dia tidak perlu khawatir tentang apapun. Namun secara kebetulan, Thomas kebetulan berada di Jakarta. Mengetahui bahwa putri Guruh akan datang, dia berencana mengatur agar Lely menjemput Jemima di bandara dan mengundang Jemima untuk makan ringan di rumah. Ketika Guruh mendengar bahwa Thomas ada di Jakarta, dia tentu saja sangat senang, jadi dia segera memberitahu nomor penerbangan putrinya. Bahkan, saat mengantar Jemima ke bandara pagi tadi, dia memanfaatkan Jemima yang tidak memperhatikan saat turun dari mobil, dan diam-diam mengambil foto baju Jemima. Lely juga mengandalkan foto ini untuk mengenali Jemima yang memakai kacamata hitam dan masker secara sekilas. Tapi bagaimana Jemima mengetahui hal ini? Yang dia tahu hanyalah bahwa di Hong Kong, anak-anak dari keluarga kaya diculik tidak sekali atau dua kali, dan yang paling sensasional bahkan mengejutkan dunia. Jadi ketika dia tiba-tiba dikenali di Jakarta, dan pihak lain pindah dengan nama Thomas, pikiran pertamanya adalah ada bahaya. Meskipun dia mengenal Thomas dan pernah bertemu dengannya sebelumnya, dia tidak mempercayai wanita ini, jadi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Maaf, Anda mungkin salah mengidentifikasi orang." Setelah itu, dia berbalik dan pergi ke tempat yang ramai. Lely dengan cepat menyusulnya, dan berkata, "Nona, jika Anda tidak mempercayai saya, Anda bisa menghubungi ayah Anda. Dialah yang memberitahu tuanku bahwa Anda akan datang ke Jakarta." "Ayahku," Jemima mengerutkan kening. Pada saat ini, telepon berdering tiba-tiba. Dia mengambilnya dan melihat bahwa itu adalah ayahnya yang menelepon. Jadi, dia segera terhubung ke telepon dan bertanya, "Ayah, apakah ayah sudah memberitahu orang lain tentang kedatanganku di Jakarta?" Guruh tertawa dan berkata di ujung telepon, "Jemima, kebetulan sekali, kakek dan nenekmu ada di Jakarta. Ayah ingin dia mengatur beberapa bawahan untuk menjagamu, tapi dia bilang dia ada di Jakarta. Dia sangat senang mengetahui bahwa kau akan pergi, dan mengatakan bahwa dia harus membuatmu duduk dan makan ringan di rumah. Kami telah menjadi teman keluarga, jadi kamu tidak boleh kehilangan muka." Mendengar perkataan Guruh, Jemima merasa lega. Segera, dia hanya bisa bergumam, "Ayah, karena kakek dan nenek ada di sini, kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal agar aku bisa menyiapkan beberapa hadiah terlebih dahulu, dan sekarang aku akan pergi ke rumah mereka dengan tangan kosong, sungguh tidak pantas." Guruh berkata sambil tersenyum, "Dengan karaktermu, jika aku memberitahumu bahwa kamu pasti tidak ingin pergi,
maka kau pasti akan mengatakan bahwa kau hanya pergi ke sana untuk wawancara, dan yang terbaik adalah tidak mengganggu orang lain. Dan kemudian kamu harus memberitahuku untuk tidak memberitahu mereka tentang hal ini. Aku ayahmu, dan aku masih belum mengenalmu. Jemima kehilangan kata-kata untuk sementara waktu, memikirkan apa yang dikatakan ayahnya tidak masuk akal, bergantung pada kepribadiannya sendiri dan cara dia biasanya tidak akur dengan ayahnya. Mungkin itu hasil dari blok ganda. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.